Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, dua pemain abroad tiba, Sandy Walsh disorot media asing. Vietnam ikuti jejak Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Skuad Garuda tengah menggelar pemusatan latihan atau TC di Surabaya sejak Senin kemarin. Striker Timnas Indonesia Deddy Sulistiawan pun mengatakan bahwa pelatih Sintayong mulai memberikan latihan dengan intensitas tinggi. Dalam sehari 2 kali sesi latihan digelar agar siap menyambut FIFA Matchday Juni 2023. Setiap pagi pemain akan menjalani latihan di pusat kebugaran atau gym. Sementara itu latihan dengan intensitas tinggi juga digelar pada sore hari tetapi di lapangan. Deddy pun mengaku sudah terbiasa dengan pola dan menu latihan yang diberikan oleh Sintayong, di mana Deddy mengaku kondisi fisiknya juga sudah cukup baik. Hal itu tentu melegakan mengingat dia dan sebagian besar pemain baru saja selesai berlibur usai kompetisi Liga 1 2022-2023. Baru kemarin, Kamis 8 Juni, TC dipimpin langsung oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Ia kemudian menyapa dan menyalami para pemuda dan para staf secara bergantian. Ketika berjalan, Sintayong menoleh ke belakang setelah mengetahui ada Rafal Struijk dan Ivar Jenner di dekatnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun lantas menyalami Ivar Jenner, di mana sang pemain FC Utrecht itu menjabat tangan lalu menepuk punggung Sintayong. Gestur serupa pun juga diperlihatkan oleh Rafal Struijk. Gestur mereka pun mencuri perhatian. Timnas Indonesia dalam masa persiapannya untuk menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday di Surabaya. Pada hari pertama hanya 8 pemain saja yang datang ke Surabaya. Kemudian skuad Timnas Indonesia sempat diisi oleh 15 pemain pada Kamis 8 Juni. Namun update terbaru kini skuad Timnas Indonesia sudah diisi oleh 17 pemain, di mana 2 pemain abroad akhirnya tiba di Timnas Indonesia pada Jumat kemarin. Mereka adalah Sadil Ramdhani dari Sabah LC dan Elkan Bagot dari Carlton Hampton LC. Meski begitu masih ada 9 pemain yang belum juga bergabung ke Timnas Indonesia, di mana ke-9 pemain itu 5 diantaranya dari Persija Jakarta dan PSM Makassar. Kemudian 4 pemain yang belum bergabung itu berkarir di luar negeri. Sebelumnya Jordi Amat diketahui sempat diwartakan mengalami cedera kala memperkuat JDT di laga pekan ke-13 melawan Penang FC pada Jumat 3 Juni lalu. Akan tetapi bek tengah berusia 31 tahun itu kini telah dipastikan pulih sepenuhnya dari cedera. Mantan pemain Swansea City itu pun bahkan sudah kembali bermain bersama JDT dalam laga melawan Trengganu FC. Diungkapkan oleh Sandy saat diwawancarai oleh salah satu media asal Belgia, Gazette van Antwerp, bahwa duel Timnas Indonesia versus Timnas Argentina di FIFA Matchday akan tercatat dalam sejarah. Tidak hanya bersejarah bagi skuad Garuda, tetapi juga bagi dirinya secara pribadi. Dalam wawancara tersebut, Sandy pun juga mengungkapkan bahwa ia masih terus beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini pun juga mengungkapkan bahwa ambisinya untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni buka suara menjelang duel melawan Australia dan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni ini. Ia menilai jaraknya begitu jauh tapi menarik untuk dilakoni. Melihat lawan yang dihadapi, Timnas Argentina selaku juara Piala Dunia 2022 Qatar jelas sangat diunggulkan. Khususnya dalam menghadapi Timnas Indonesia yang saat ini cuma menduduki posisi 149 di ranking FIFA. Meski begitu, Scaloni menyebut 2 laga nanti tetap baik untuk persiapan Lionel Messi dan kawan-kawan sebelum akhirnya menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL mulai September mendatang. Program pemusatan latihan Timnas Indonesia senior yang diproyeksikan untuk menghadapi laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina masih belum terlaksana dengan lancar. Pasalnya beberapa pemain masih belum datang ke pemusatan latihan di Surabaya. 2 di antara mereka adalah pemain asal Persija Jakarta, Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Namun tampaknya hal ini bisa menjadi sebuah malapetaka bagi 2 pemain mereka yang terpanggil Timnas Indonesia tersebut. Di mana sejauh ini Sintayong merupakan pelatih yang tak mau ribet bahkan anti ribet dalam membentuk Timnas Indonesia.
Kita tentu masih ingat tentang kasus salah satu bintang muda berbakat Indonesia Rambai Rumbagi ataupun Osvaldo Hai yang indisipliner meremehkan pemanggilan timnas Indonesia. Hingga yang terbaru Egy Maulana Fikri yang membuatnya geram karena tak konsisten dengan alasan dan kenyataan yang dilakukannya. Tentu hal tersebut bisa saja terjadi pada dua penggawa Persija yang sampai saat ini masih ditahan oleh klubnya. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memiliki sebuah pesan kepada para pemain timnas Indonesia jelang menghadapi tim raksasa Argentina. Menurut Thomas Doll, kedatangan Argentina ke tanah air akan menjadi pengalaman berharga bagi pemain timnas Indonesia. Sebab skuad Argentina diisi oleh pemain-pemain top dunia termasuk Lionel Messi. Menurut pelatih asal Jerman itu, momen ini harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendapatkan banyak pelajaran. Tidak hanya untuk pemain, kedatangan Argentina juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, di mana masyarakat tanah air bisa menyaksikan pemain-pemain top dunia secara langsung. Meski FIFA Matchday Juni belum terlaksana, Vietnam rupanya sudah ancang-ancang menghadapi laga persahabatan untuk September mendatang, di mana The Golden Star Warriors berencana menghadapi Palestina. Hal tersebut diwartakan oleh media lokal Vietnam Total 24/7. Rencana Vietnam yang ingin menghadapi Palestina pun mengundang atensi dan seketika dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari Vietnam dan timnas Indonesia sendiri yang selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan di kompetisi Asia Tenggara. Namun dua negara tersebut sama-sama memiliki ketertarikan untuk menghadapi Palestina, salah satu tim kuat di Asia. Dua pemain naturalisasi anyar Ivar Jenner dan Rafael Struijk tengah bergabung di timnas Indonesia senior untuk agenda FIFA Matchday Juni. Usia kedua pemain keturunan itu pun masih tergolong sangat muda. Ivar masih berusia 19 tahun, sedangkan Rafael masih berumur 20 tahun. Hal ini tentu membuat pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri tertarik untuk menggunakan jasanya. Turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia U23 adalah Piala AFF U23 2023. Kabar tersebut pun lantas membuat khawatir publik Vietnam, di mana salah satu media Vietnam menganggap kehadiran Ivar Jenner dan Rafael Struijk di timnas Indonesia U23 bisa menyulitkan timnas Vietnam U23. Malaysia tergabung dalam grup B Piala AFF U23 2023 bersama rival bebuyutan timnas Indonesia U23 dan Timor Leste. Dalam persiapannya, pelatih timnas Malaysia U23 Ella Farasan memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan pada 12 hingga 19 Juni ini. Mengutip harian Metro dari daftar tersebut, Ella Farasan mempertahankan 15 pemain yang memperkuat Malaysia di SEA Games kemarin. Namun kali ini timnas Malaysia U23 menambah amunisi untuk Piala AFF U23 2023 dengan memanggil pemain abroad, yakni Lukman Hakim Syamsuddin. Lukman Hakim Syamsuddin sendiri merupakan salah satu striker andalan Malaysia yang kekinian meniti karir di Islandia bersama UMF Njarðvík.